Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 3 TRPLA. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai tugas API yang mana kelompok kami membuat quotes. Baiklah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Zirola ini, saya Mutiara Agatha, saya Rizky Agustina, saya Devita Lolita. Saya Andika Saputra. Berikut video penjelasan dari kelompok kami. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra dari kelas 3 TRPLA. Di sini saya akan menemukan website yang kelompok kami buat terkait penggunaan API. Jadi, website kami ini membuat website untuk menemukan quotes yang menarik, ya. Nama web kami adalah QuoteFest. Nah, beri API yang kami gunakan menggunakan API dari Jago Kata API. Dan pada Jago Kata API ini terdapat beberapa endpoint yang bisa digunakan, yaitu ada popular untuk mendapatkan quotes yang populer, lalu ada acak, ini yang mendapatkan quotes secara acak, lalu ada search, ini untuk mencari quotes berdasarkan kata menggunakan parameter Q. Lalu ada tokoh, ini untuk mendapatkan quotes dari inisial, misalnya T atau B gitu. Lalu ada author, di sini untuk mendapatkan semua quotes dari author, misalnya dari author Terelie, jadi akan menampilkan semua quotes dari Terelie. Lalu ada peribahasa, ini untuk mendapatkan peribahasa. Lalu ada peribahasa acak, ini untuk mendapatkan 10 peribahasa secara acak. Lalu API yang endpoint yang kami gunakan ada dua, yaitu search dan juga author. Ini adalah contoh search-nya dengan endpoint search, lalu parameter Q-nya adalah teman. Di sini akan muncul beberapa quotes terkait teman. Lalu yang kedua, kami menggunakan endpoint author. Ini untuk mendapatkan quotes dari seorang author dengan menggunakan parameter name. Nah, di sini kami contohkan menggunakan Terelie. Jadi akan mendapatkan profilnya, ada nama, ada foto profil, ada title, ada tanggal lahir, ada negara, dan juga ada about. Lalu akan muncul quote-quotesnya. Nah, untuk penggunaannya itu bisa search misalnya teman gitu. Nah, akan muncul quotes berdasarkan kata teman. Di sini ada dari Ali bin Abi Thalib, Charlie Chaplin, dan sebagainya. Lalu bisa juga mengklik pencarian populer. Ada beberapa yang populer, misalnya sabar. Nah, akan muncul tentang sabar. Nah, untuk mendapatkan quotes berdasarkan author, itu tinggal kita klik di bagian nama atau profilnya, misalnya Terelie. Nah, akan muncul profil dari Terelie, lalu ada quote-quotesnya. Ini quote dari Terelie. Oke, baik, mungkin itu saja demonstrasi yang bisa saya tunjukkan atau saya sampaikan atau saya jelaskan dari video kali ini. Selebihnya apabila terdapat kesalahan, mohon bisa dimaklumkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insyirah ini. Di sini saya akan menjelaskan bagian kode dari kode indeks PHP. Nah, di sini terdapat session start untuk memulai sessionnya. Selanjutnya terdapat dolar populer, di mana dolar populer ini menampung nilai array dari nilai cinta, semangat, harapan, maaf, teman, tumbuh, hidup, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat dollar quotes dan juga dollar author untuk menampung data dari quotes dan author. Selanjutnya terdapat dua kondisi. Di sini saya akan menjelaskan untuk kondisi yang pertama, if is set dollar get search and is not
maaf, not empty, get search. Jadi di sini kode ini untuk membaca apakah ada data yang dikirimkan ke dalam parameter, dan jika ada, apakah data tersebut tidak kosong. Jika kondisinya memenuhi atau data ada dan tidak kosong, maka data search yang diambil menggunakan get search ini akan disimpan ke dalam $search. Selanjutnya terdapat $URL di sini untuk menampung URL dari API yang kami gunakan. Selanjutnya terdapat URL encode dengan $search. Jadi di sini semisalnya pengguna memasukkan seperti ini. Jika yang dimasukkan cuma satu kata tanpa spasi, maka akan membaca satu kata saja, tapi jika ada spasinya, spasinya akan dibaca sebagai simbol plus. Nah, di situ. Jadi data tetap akan terbaca meskipun mengirimkan value spasi tersebut. Selanjutnya terdapat ch URL init URL sini untuk menginisialisasi URL tadi ke dalam variabel ch. Selanjutnya terdapat CURL yaitu return transfer true. Jadi di sini untuk mengembalikan respon jika hasilnya benar. Selanjutnya terdapat CURL HTTP header dengan array content type application JSON. Jadi di sini kode ini digunakan untuk membaca datanya ke dalam format JSON. Terdapat $variable res CURL async ch. Di sini digunakan untuk menjalankan URL yang tadi telah kita inisialisasi sebelumnya ke dalam $ch. $HTTP di sini untuk mengambil kode. Kode di sini dapat berupa kode 200, kode 400 ataupun 404. Di sini kami menggunakan kodenya yakni kode 200 untuk membuktikan atau memberitahu bahwa kodenya berhasil, data berhasil. Nah, di sini CURL close untuk close CURL-nya. Selanjutnya terdapat kondisi lagi. If HTTP sama dengan 200. Jika HTTP-nya kodenya 200, berarti kodenya berhasil, data ada, maka data yang tadi berhasil didapatkan akan diubah ke dalam bentuk array menggunakan JSON decode agar datanya dapat diolah dan juga diambil untuk ditampilkan ke halaman. Data tersebut disimpan ke dalam $data. Nah, selanjutnya terdapat $quotes. $quotes data dengan data atau field yang akan kita ambil yakni quotes. Nah, di sini kode ini akan membaca jika datanya ada, maka data dari field quotes berdasarkan parameter yang dicari oleh pengguna yang dimasukkan akan diambil dan ditampung ke dalam $quotes. Tetapi jika datanya tidak ada, maka akan disimpan ke dalam maka akan menampilkan data array kosong. Nah, di sini unset session error. Jika datanya ada, maka session error tidak akan ditampilkan. Nah, tetapi jika tidak memenuhi atau datanya tidak ada, maka akan mengembalikan quotes dalam array kosong. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devinka dengan NPM 1062267. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian author. Untuk kode PHP-nya itu sama dengan yang pada search, yang membedakannya itu pada URL. Jika pada search itu menggunakan slash search untuk mengambil data API pada quotes-nya, dan jika pada author di sini menggunakan slash author name. Nah, seperti contoh seperti ini. Nah, di sini menggunakan author name di Hamka, maka akan menampilkan seluruh quotes yang dibuat oleh Hamka. Dan di sini pada data author yang akan ditampilkan nantinya juga terdapat
terdapat seperti ini. Seperti kita cari Buya Hamka. Nah, seperti ini akan menampilkan data dari autornya pada website. Buya Hamka, seorang ulama aktivis dan sosial Indonesia sebagai title-nya. Dan lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908. Di sini juga terdapat about yang ditampilkan dari biografi Buya Hamkanya. Kembali lagi pada kode yang membedakannya tadi selain pada URL juga terdapat di sini juga terdapat author dan quotes yang berfungsi jika ada data pada author dan quotes maka data akan ditampilkan, tetapi jika tidak ada maka akan menampilkan array kosong. Dan di sini terdapat kondisi untuk mengeceknya yang terdapat sebuah session yang akan menampilkan pesan data author error, silakan cari author yang lain. Nah, itu seperti contoh, kita akan mengecek pada pencarian populer tumbuh. Nah, di sini terdapat beberapa quotes yang terdapat kata tumbuh berdasarkan kata pencariannya. Salah satu author di sini terdapat Buddha, yang jika diklik, maka data dari author ini tidak ada. Maka tidak akan menampilkan data seperti biografi yang sebelumnya ada pada Buya Hamka. Nah, di sini untuk pesan error yang ditampilkan seperti ini. Misalkan kita akan mengecek pada API ini. Nah, di sini error seperti itu tadi sudah bawaan dari API-nya, sudah error dari API-nya, maka dibuat error handling pada website-nya akan menampilkan data author error. Silakan mencari author yang lain. Dan selanjutnya, di sini juga terdapat struktur dari HTML website ini. Yang misalkan kita cari. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan struktur. Di sini pada website yang digunakan itu akan memanggil script Tailwind untuk menggunakan CSS Tailwind menggunakan PlayCDN, dan di sini terdapat title WordPress sebagai judul dari websitenya. Ini ya. Selanjutnya itu terdapat body class yang menggunakan background berwarna seperti putih agak krim sedikit. Kemudian radial gradient terdapat ini juga. Itu merupakan yang ini, background berwarna ini. Selanjutnya terdapat background size 24px untuk yang seperti tadi itu yang bulat-bulat ini. Dan di sini terdapat PHP untuk menampilkan error dari yang tadi sebelumnya sudah diberi contoh, yaitu error untuk session yang ini. Nah, pada errornya itu menggunakan background red 400 pada Tailwind. Kurang lebih warnanya seperti inilah. Posisinya absolut menggunakan jarak atas 10, setara dengan 40px, jarak samping kiri dan kanan 28. Dan menggunakan teks berwarna hitam dengan posisi teks di tengah dengan ruang LG, yaitu berupa lengkungan di ujung sudut kiri dan kanan pada pesan errornya. Dan akan menampilkan session error. Seperti yang sebelumnya sudah diberi contoh pada author Buddha yang tadi. Nah, yang ini ya. Selanjutnya juga terdapat div class dengan background berwarna agak coklat seperti ini, dengan PY itu padding untuk vertikal atas dan bawah dengan screen agar tingginya itu menyesuaikan layar. Jika dibuka pada halaman desktop seperti ini, kemudian di halaman handphone juga menyesuaikan dengan layar handphone. Dan selanjutnya terdapat
flex, dan justify center agar itemnya berada di tengah. Selanjutnya ada background radial gradient seperti yang sama dengan sebelumnya menggunakan lingkaran seperti titik-titik itu dengan ukuran 24 px. Selanjutnya terdapat div yang berisi untuk memuat dari konten yang ada di dalam sini. Nah, pada div ini yang pertama itu terdapat flex column untuk memuat konten kolom, dan juga terdapat item center with full dengan max width-nya itu adalah 90% dengan di sini juga terdapat pengaturan LG untuk flash pada desktop yaitu menggunakan max width auto. Dan di sini H1 class menggunakan text swipe, text center, kemudian text 4LG untuk ukuran dari judulnya. Nah, temukan quotes menarik di quote face itu menggunakan ukuran 4LG. Yaitu setara dengan 36 px. Dan untuk pengaturan LG pada desktopnya itu menggunakan teks berukuran 6XL. Yang sebelumnya ini bawaan dari kelas Tailwind-nya itu biasanya diutamakan pada ukuran handphone. Dan untuk large ini custom tersendiri untuk menampilkan di ukuran desktop. Font bold ini berfungsi agar teksnya itu tebal, begini. Kemudian juga terdapat teks margin bottom dengan ukuran 5 yaitu setara dengan 20 px. Dan teks yang ditampilkan adalah temukan quotes menarik di quote face. Dan selanjutnya ada P, jelajahi, temukan, dan bagikan kata-kata inspiratif dari berbagai tema dan tokoh favoritmu. Nah, ini menampilkan teks yang ini ya, dengan pengaturan teks berwarna putih. Margin bottom 5 seperti yang sebelumnya sama, text center, kemudian text SM untuk mengatur teks dengan ukuran kecil, dan large-nya text base. Selanjutnya terdapat div di dalamnya, div lagi background white dengan teks dengan berwarna agak coklat seperti pada background sebelumnya, dengan ukuran width 150 untuk ini ya. Untuk kolom pencarian. Selanjutnya juga terdapat rounded LG agar dapat radius pada bordernya seukuran 8 px. Dan bordernya ini menggunakan tebal 2 px. Bordernya di styling dengan menggunakan warna putih. Kemudian terdapat max width-nya 90% dan pada large max width-nya 50%. Ini agar ditampilkan pada desktop seperti ini misalnya. Nah, ini seukuran 90% jaraknya. Jika pada large itu hanya berukuran sebanyak 50%. Dan di dalamnya juga terdapat form. Form di sini untuk melakukan pencarian dengan metode yang digunakan adalah get. Dan input type, di sini terdapat input type pada kolom pencariannya yang bertuliskan masukkan keyword ataupun author yang ingin dicari. Nah, di sini untuk pencariannya, teksnya menggunakan warna seperti yang sama dengan sebelumnya. Teksnya berada di kiri dengan width full, dan padding, pada padding horizontal itu menggunakan 5 yaitu setara dengan 20 px. Ini. Selanjutnya pada border none, outline none, dan terdapat placeholder masukkan keyword ataupun author. Seperti yang tadi ditampilkan pada website. Dan juga terdapat button submit menggunakan background berwarna ini. Nah, ini juga terdapat teks berwarna putih. Teks ini untuk sebagai icon dari search-nya. Nah, di sini untuk menggunakan icon search mengambil dari link W3ORG SPG. Di sini dengan nama kelas adalah Lucid Search dengan circle berukuran
lebar 11 dan tinggi 11 dengan R-nya ini 8. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Agustina. Sini saya akan menjelaskan mengenai website QuoteFest yang sudah kami buat, di mana website ini itu menampilkan API, sebuah API quotes. Jadi kumpulan quotes itu kami tampilkan di sini. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kode tampilan HTML. Sebelumnya, di sini kami membuat tampilannya itu menggunakan CSS Tailwind atau CSS. Jadi gunanya itu mirip dengan Bootstrap agar tampilan dari website yang dibuat itu lebih menarik, lebih cantik. Gimana penggunaannya di sini? Seperti ini contohnya. Ada sebuah div menggunakan kelasnya mt10 webful. Ini gunanya apa? Gunanya itu maksudnya dia mengatur MT10 margin topnya itu 10 margin atasnya, lalu webful itu lebarnya full atau lebar penuh. Kemudian di dalam div itu terdapat tag H3 untuk teks ini. Teksnya itu pencarian populer. Jadi yang ini. Sini teksnya itu kami atur menggunakan pertama itu untuk menampilkan teks yang berwarna seperti yang ada di sini, warnanya agak orange. Lalu text center gunanya supaya teksnya itu berada di tengah. MB6, MB2 maksudnya itu margin topnya 6, margin bottomnya 2. Kemudian font bold supaya tulisannya itu tebal. Nih. Kemudian teks XL itu gunanya untuk mengatur ukuran teksnya menjadi extra large. Tulisan apa yang ditampilkan? Tulisannya adalah pencarian populer. Nah, kemudian di bawahnya ini terdapat sebuah looping for each. Oke, sebelumnya itu di dalam looping itu kami buatkan lagi div dengan flex supaya elemennya itu sejajar secara horizontal. Gapnya 3 atau jaraknya 3, MY itu margin top dan margin bottom. Kemudian justify kontennya itu justify center. Supaya elemennya itu rata atau berada di tengah-tengah. Kemudian max auto, di sini LG maksudnya 40% dan MX auto. Maksudnya itu jika ukuran layarnya itu large, maka diambil sebesar 40% untuk lebarnya di sini. Kemudian MX auto, jadi dia menyesuaikan elemennya itu secara horizontal, dia tersusun. Nah, di sini terdapat perulangan atau looping for each, gunanya untuk membuat sebuah variabel populer, di mana variabel populer itu isinya adalah sebuah kata kunci atau kumpulan kata kunci, misalnya cinta, semangat, harapan, dan lain. Didapatnya dari mana? Dari sini. Kode variabel populer itu ada beberapa kata kunci. Di sini dipanggil, lalu ada href, ini gunanya untuk melakukan aksi untuk sebuah halaman atau seperti mengarahkan ke sebuah URL. Jadi ini kalau kita klik itu ke URL. Variabelnya menggunakan popular. Sini kursornya diatur menjadi pointer. Jadi misalkan kita arahkan ke kata kuncinya cinta. Nah, jadi kursornya itu awalnya kayak gini, jadi pointer. Jadi berubah kursornya. Kemudian border.
Sini kita beri border untuk garis tepi. Yang garis. Kemudian ada rounded full. Gunanya itu biar dia bentuknya bulat. Setelah itu PXPY. PXPY itu mengatur paddingnya. Padding. Lalu ada hover. Hover di sini apabila kita arahkan ke kata kuncinya itu dia berubah warna untuk background dan juga teksnya. Kemudian sini kita tambahkan transition dengan durasinya 300. Jadi durasinya itu ketika diklik ini transisinya sekitar 0,3 detik. Oke, misalkan kita klik di kata kunci teman, dia akan mengarahkan ke URL-nya teman. Nah, di sini. Ini search-nya berdasarkan teman. Kata pencariannya teman. Karena kita klik tadi teman. Misalkan kita klik sabar. Maka dia otomatis juga search-nya berdasarkan kata kunci sabar. Nih, kita balik. Well, selain ini, pencarian populer dengan kata kunci, itu selanjutnya ada kode untuk pengecekan author. Maksudnya apa? Apabila ada author, maka kode ini akan menampilkan sebuah halaman. Kalau ada data autornya atau isi dari author itu dia akan tampil. Misalkan kita klik sini, dan kita klik pada quote Terelie. Kita klik di sini author. Jadi dia pencariannya berdasarkan author. Ini. Nah, tampil sebuah halamannya seperti ini. Ini menampilkan biodata dari autornya. Isinya apa saja? Ini dia buatkan pertama itu image atau gambarnya. Dapatnya dari mana? Dari API-nya. Jadi kalau API-nya menjadikan sebuah gambar, maka dia otomatis mengambil gambarnya itu berdasarkan array yang ada di API. Kalau misalkan tidak ada gambar, nih, seperti ini. Maka dia pakai profil default, image-nya default. Tidak ada gambar. Kodenya seperti ini. Kemudian kita balik lagi. Sini untuk gambar tuh supaya dia sini untuk gambarnya juga kita atur bagaimana dia bisa begini itu diatur juga menggunakan CSS-nya. Jadi ya sokot absolut biar posisinya itu relatif. Lalu W dan H itu lebar dan tingginya 150 pixel. Kemudian border itu border garisnya yang ini warna putih, itu border white, rounded full. Gunanya itu biar gambarnya itu berbentuknya bulat, gambarnya bulat. Kemudian overflow hidden. Gunanya apa? Misalkan kita ini ada sebuah gambar. Gambarnya itu melebihi ukuran yang kita atur. Maka dia otomatis akan menyesuaikan ukuran yang sudah kita atur. Gitu. Kemudian di sini dapat kelas untuk background. Background kita atur warnanya ini. Yang ini coklat muda. Kemudian setelah gambar di bawahnya ini ada elemen-elemen juga seperti nama autornya Terelie.
Kemudian setelah nama ada ini title. Setelah title ada birth, tahun kelahiran autornya. Kemudian deskripsi autor. Nah, apabila deskripsi autornya itu tidak tersedia, maka dia otomatis kami gunakan defaultnya itu tidak ada deskripsi. Tapi kalau ada, maka dia akan memunculkan deskripsinya. Gitu, kurang lebih mengenai kode yang ini. Kan kita lihat profil yang lain dari autor yang lain. Dari Halil Gibran, kita klik autor. Nah, di sini sama juga ada image, gambar, nama, title, kemudian tanggal lahir, dan deskripsi. Kita cari yang tidak ada deskripsi. Nah, misalnya ini ada sebuah author namanya Virginia Satir, seorang psikolog dari Amerika Serikat, lahirnya pada tanggal 26 Juni 1916. Di sini tidak ada deskripsi, karena waktu kita ambil IP-nya tidak ada deskripsi, maka dia auto menggunakan yang ini. Tidak ada deskripsi. Kurang lebih itu kode penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada line ini menunjukkan kondisi untuk menampilkan quotes. Apabila terdapat quotes lebih dari 0, yang mana berarti quotes-nya tersedia, maka akan muncul quotes-quotes yang dipilih berdasarkan pencarian. Namun, apabila quotes yang dipilih itu tidak ada berdasarkan pencarian, maka halaman akan menampilkan quotes saja. Sedangkan ketika pencariannya tersedia, maka akan muncul kata pencarian diikuti dengan search ataupun kata-kata yang dicari pada quotes yang ingin dipilih. Misalkan pada halaman berikut, kita memasukkan ataupun mencari quotes dengan kata semangat. Nah, maka akan muncul kata pencarian, kemudian memanggil quotes yang kita pilih berdasarkan kata yang kita cari. Nah, seperti ini. Quotes ini akan ditampilkan dalam bentuk 2 kolom. Jadi, quotes-nya akan muncul dalam bentuk 2 kolom pembagian. Seperti berikut. Nah, dari quotes-quotes tersebut, apabila quotes-nya kosong, maka tidak ada halaman grid yang akan ditampilkan. Namun, apabila terdapat quotes yang muncul atas pencarian, maka akan muncul juga nama dan juga gambar dari autor. Nah, yang mana ketika quotes-nya ada, maka di bawah quotes ini, di setiap quotes terdapat gambar dari autor dan juga nama dari autor. Selanjutnya, terdapat kode program JavaScript. Nah, kode program ini digunakan untuk langsung menampilkan atau menuju ke halaman quotes yang kita cari. Misalkan kita melakukan pencarian terhadap quotes, maka berdasarkan pencarian
dia akan langsung muncul ke halaman bawah kolom yang menampilkan quotes-quotes sesuai dengan kata yang dipilih. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, demikian penjelasan dari proyek yang kelompok kami buat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.